Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan menganalisis hasil ulangan yang kalian peroleh di minggu lalu. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari soal-soal yang kalian anggap sulit di ulangan minggu lalu tersebut ya. Jadi dalam video kali ini akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran remedial untuk kalian yang akan remedial ya. Jadi soal yang akan kita pelajari di sini nantinya merupakan soal yang menurut kalian sulit. Jadi kita akan fokuskan ke soal tersebut ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu summary dari jawaban ulangan kalian ya. Nah, ini data yang diperolehnya itu dari 3 kelas yang Ibu ajar ya. Nah, ini sebanyak berapa siswa ini? Sebanyak 22% siswa itu menjawab 60% benar. Lalu sebagian lainnya yaitu 18% itu menjawab 70% benar. Jadi poinnya 70 ya. Ada juga yang poinnya 80 itu sebesar 18% juga. Dan yang poinnya 90 itu 12%. Lalu ada poinnya 100 itu 4%. Lalu yang poinnya 50 dan poinnya 30. Dan ada juga yang poinnya 0 ya. Nah, ini yang kurang persiapan ya. Nah, untuk kedepannya jika ada ulangan mohon dipersiapkan dengan baik ya. Nah, lalu kemudian ini merupakan pertanyaan yang banyak dijawab salah oleh kalian ya. Jadi hanya sebesar 47 dan 48% yang benar, sisanya salah ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama itu mengenai kekhasan atom karbon ya. Atom karbon itu membentuk banyak sekali senyawa di dunia ini. Hal ini terjadi karena atom karbon memiliki sifat berikut kecuali. Nah, ini pengecualiannya ya. Kita lihat ke pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Pengecualian ya. Nah, untuk opsi B, C, D, dan E kita lihat ya, dapat membentuk 4 ikatan kovalen, dapat membentuk ikatan tunggal rangkap 2 maupun rangkap 3. Atom karbon memiliki massa yang relatif kecil dibanding atom lainnya. Lalu atom karbon juga dapat berikatan kovalen dengan atom lain. Nah, ini merupakan sifat-sifat khas dari atom karbon. Jadi pengecualiannya itu yang A, atom karbon memiliki konfigurasi stabil. Kita ingat lagi pelajaran kelas 10 ya, dalam ikatan kimia itu atom-atom yang memiliki konfigurasi stabil itu hanya golongan 8A. Kalau kita lihat tabel periodiknya, itu yang ujung ya. Jadi anggotanya ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon, dan seterusnya. Nah, itu merupakan atom-atom yang paling stabil. Selain itu tidak stabil ya. Makanya atom-atom yang lain selain gas mulia itu dapat kita temukan di alamnya dalam keadaan bersenyawa dengan yang lain ya. Nah, oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut yang merupakan atom karbon sekunder. Berarti sekunder itu mengikat 2 atom karbon lain ya. Itu ditandai oleh nomor 4 dan 5 ya. Nah, kita lihat atom karbon nomor 4 itu mengikat 2 atom karbon lain ya, yaitu atom karbon nomor 3 dan atom karbon nomor 5. Begitupun atom karbon nomor 5 ini mengikat 2 atom lain, yaitu atom karbon nomor 4 dan atom karbon nomor 6. Ya, nah itu sekunder. Jadi ingat kalau primer itu 1 atom C, kalau sekunder 2 atom C, kalau tersier 3 atom C, kalau kuartener 4 atom C. Itu yang diikatnya ya. Kemudian senyawa yang termasuk hidrokarbon jenuh berarti ini golongan alkana ya. Nah, ini C2H2 itu alkuna. Lihat rumus umumnya ya di deret homolog alkana. Jadi catatan kalian yang Ibu tugaskan itu dilihat lagi. Ini C2H4 ini golongan alkena. Nah, yang jenuh ini alkana ya, C2H6. Kalau ini alkena juga, ini juga alkuna. Lanjut ke soal berikutnya, senyawa yang paling sederhana yang memiliki sebuah atom karbon itu metana. Lalu
Senyawa dengan struktur berikut memiliki nama butana ya, karena ini ikatannya tunggal jadi termasuk golongan alkana dan C-nya 4 ya. Lalu ini struktur berikut memiliki nama, ini juga termasuk golongan alkana ya, karena ikatannya tunggal. Karena ikatannya tunggal dan rantai utamanya itu 3 atom C ya, ini 1, 2, 3, berarti ini nama utamanya, nomor rantai utamanya itu propana, dan dia punya gugus metil ya, ini CH3 itu metil, di nomor 2, berarti namanya 2 metil propana. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu rumus struktur yang benar untuk senyawa 2,3 dimetil pentana. Nah ini yang paling banyak dijawab salah oleh kalian. Nanti kita akan khususkan pembahasannya ya. Lanjut lagi, 2 metil butana memiliki rumus molekul. Jadi rumus molekulnya ya. Nah ini dari sini bisa kita lihat ini jumlah C-nya berapa ya. Buta itu kan C-nya 4. Kalau metil itu C-nya 1. Berarti jumlah C-nya itu 4 tambah 1. Berarti 5 ya. Jadi C5H12 karena ini golongan alkana. Lanjut lagi. Propana dan butana adalah komponen terbesar yang terdapat dalam gas LPG. Berikut yang bukan merupakan rumus butana ya. Ini benar butana, ini juga butana karena C-nya 4 ya, hanya 10. Lalu ini juga sama, ini rumus butana. Nah kalau ini juga 4 ya. 1, 2, 3, 4, C4H10. Ini juga butana. Nah yang bukan itu ini. Karena ini bukan butana. Ini namanya adalah 2 metil propana. Seperti yang tadi ya, 2 metil propana. Oke, yang selanjutnya 3,4 dimetil heptana memiliki gugus alkil sebanyak. Nah ini alkilnya ada 2 ya, yaitu metil. Jadi dua-duanya metil, di nomor 3 dan di nomor 4 ada metil, makanya namanya dimetil, 2 metil. Artinya gugus alkilnya itu sebanyak 2 buah dan gugus alkilnya itu sama, yaitu metil ya. Jadi jawabannya A. Oke. Itu pembahasan soal-soal ulangan di minggu lalu. Lalu sekarang kita khususkan ke pembahasan mengenai rumus struktur alkana ya. Jadi tata nama alkana yang dibuat berdasarkan rumus struktur yang diperoleh ya.